Bab 2631 Kami tidak memiliki pandangan ke depan. Di sebuah pulau di suatu tempat di Adrune. Ribuan pengunjung pantai tiba-tiba merasakan getaran dari bawah laut. Lebih dari selusin pusaran air terbentuk tiba-tiba seolah-olah seseorang telah mencabut sumbatnya dari dasar laut. Mereka merasakan tanah bergetar lagi, dan sebuah mesin raksasa muncul. Teriakan teror dari para pengunjung pantai menandakan kekacauan yang terjadi. Tidak lama kemudian, mesin itu meratakan pulau kecil itu dari pandangan dan ditelan laut. Di lautan luas di Baikip, kapal kargo kelas beberapa megaton terbalik oleh War Machine yang muncul tiba-tiba. Di Bayview, sebuah mesin raksasa muncul dari pepohonan di dalam hutan hujan. Segera, kemunculan 3 mesin kolosal menyebabkan kemarahan publik. Banyak orang telah melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Mereka juga berhasil menjadi berita halaman depan di setiap media berita. Bahkan Shield dan Black Hawk pun tercengang. Bukankah seharusnya War Machine ini menargetkan kita? Apa yang sedang terjadi? Mereka muncul begitu tiba-tiba. Black Hawk terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari mesin raksasa itu. Sudahkah kita terpapar? Mengapa Lab of Gods tidak meminta bantuan Anda untuk menyembunyikan War Machine ini? Dia langsung bertanya pada Pak X. Ketika dia mendapat jawaban bahwa itu hanya latihan, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tetapi ketika dia ingin membocorkan informasi ini kepada Levi, Levi tidak dapat ditemukan. Dia tidak dapat menemukan yang terakhir dimanapun. Berpikir informasi itu tidak penting, dia tidak melanjutkan pencariannya. Karena itu hanya latihan dan kesepakatan sebenarnya belum dimulai. Pada saat itu, Dragonites telah berkumpul di ruang pertemuan. Craig dan 3 lainnya secara khusus meminta Gary untuk bergabung dalam pertemuan mereka. Agenda pertemuan kami adalah tentang Shelter dan Levi. Kami masih belum bisa menemukannya. Ini tidak terlihat bagus. Tatapan semua orang tertuju pada Gary. Haruskah kita melanjutkan rencana Shelter? Tentu saja, kita harus. Crown King sedang menjalani pelatihan soliternya, jadi dia tidak hilang. Selain itu, bahaya masih ada di sekitar kita. Saya yakin Anda semua menyadari hal ini, kata Gary. Nicholas berkata, saya pikir kita perlu mempertimbangkan kembali pembangunan Shelter. Mari kita hentikan sampai kita menemukan Levi. Setuju. Saya memiliki pemikiran yang sama. Bukankah dia meninggalkan kekacauan pada kita dengan pergi ke pelatihan soliter? Apakah kita bahkan perlu mengikuti kata-katanya seperti domba? Chandler bersuara. Gary menegur saran mereka. Tidak. Sebelum Raja Mahkota pergi ke pelatihan soliter, dia telah memberi saya instruksi untuk tidak menghentikan pembangunan tempat penampungan. Bahkan tidak untuk sesaat. Petik 2. Gary, masalah ini tidak hanya melibatkanmu. Semua orang di Dragonites terlibat. Apakah kamu mengerti? Ada beberapa keputusan yang tidak bisa Anda buat sendiri. Kedua belah pihak mulai berdebat. Kabar buruk. Sebuah War Machine besar telah muncul. Kali ini nyata. Zephyr dari unit intelijen menerobos masuk ke ruangan dengan segera dan menyampaikan informasi terbaru kepada semua orang. 3 mesin besar muncul di 3 lokasi berbeda secara bersamaan. Mereka pergi setelah menyebabkan pemusnah massal dan tidak ditemukan dimanapun. Banyak organisasi dan pejuang sekarang melacak mesin. Ekspresi semua orang berubah muram saat mereka menonton berita. Gary tertawa. Lihat itu. Dan kalian ingin menghentikan pembangunannya. Betapa cerobohnya. Raja Mahkota sudah tiada, tetapi bahaya masih ada di luar sana. Bagaimana dengan sekarang? Apakah kalian masih ingin menghentikan proyek untuk mencari Levi? Semua orang tidak bisa membalas komentar pedas Gary. Mereka tidak bisa berhenti sekarang bahkan jika mereka mau. Lagi pula, situasinya jauh berbeda sekarang. Ini salah kami kali ini. Kami ceroboh dan bodoh. Gary, Anda harus melanjutkan dengan kecepatan yang melelahkan. Sesuatu akan terjadi jika kita maju dengan kecepatan lambat seperti itu, kata Craig dengan cemberut. Gary pergi setelahnya dan melanjutkan tugasnya membangun Shelter. Sementara itu, seluruh dunia diselimuti ketakutan atas kemunculan tiba-tiba dari 3 mesin besar itu. Bab 2632 Keputusan penting. Itu hanya ketenangan sebelum badai. Sesuatu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Itu di sini. Namun, semua orang tahu ini baru permulaan. Gelombang yang lebih besar datang ke arah mereka. Semua orang mulai menyiapkan pertahanan yang khusus dibangun untuk melawan para War Machine. Terutama Craig. Dia melanjutkan pertemuan setelah Gary pergi.
Seperti yang telah kita lihat, ini adalah situasi yang serius. Erudia dapat dengan mudah terpengaruh oleh semua ini. Kami akan hancur jika War Machine muncul di sana. Oleh karena itu, kita tidak boleh menaruh semua harapan kita pada perlindungan Gary. Kita harus membuat garis pertahanan di garis pantai. Kami tidak akan bisa membangun tembok kota baja seperti yang disarankan oleh Raja Mahkota. Namun, kita dapat mengatur garis pantai dengan senjata dan daya tembak kita. Rekan-rekan petarung kita bisa menjaga punggung. Selain itu, kita selalu dapat mengandalkan The Cardinal Hall dan Eragon untuk membantu kita ketika saatnya tiba. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjadikannya rencana yang sangat mudah, kata Craig kepada massa. Oke, mengerti. Kita tidak bisa hanya duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus mengambil tindakan. Saya tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan War Machine dengan persenjataan dan teknologi canggih kita. Ayo kita sirami mereka dengan peluru. Kiamat mereka ada di sini. Apakah Anda benar-benar ingin saya percaya bahwa mereka tidak takut pada apapun? Kami sangat kuat sehingga kami bahkan tidak perlu bertahan. Mari kita menyerang. Serangan adalah pertahanan terbaik. Kita bahkan tidak perlu membangun tembok kota setelah menghancurkan semua War Machine. Dragonites mengambil tindakan setelah mencapai kesepakatan. Mereka mengeluarkan senjata dan daya tembak paling kuat yang mereka miliki dan memasangnya di garis pantai dan perbatasan. Rencana itu dijalankan. Senjata jarang digunakan di era ini. Namun, segala sesuatunya berkembang dan teknologi semakin maju. Senjata masih sangat ditakuti. Dragonites mengatur pertahanan mereka secara diam-diam. Semua orang diperintahkan untuk merahasiakannya. Namun, Lab of Gods dan semua basis pelatihan mereka terletak tepat di jantung Erudia. Karenanya, mereka tahu semua yang terjadi di Erudia. Mereka sangat menyadari gerakan Dragonite meskipun Dragonite mencoba untuk menjaga kerahasiaannya. Sulit untuk tidak mengetahui rencana Dragonite karena mereka memiliki mata di mana-mana. Meskipun mereka tidak tahu detailnya, mereka secara kasar memiliki gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Kemampuan Erudia untuk mengeksekusi rencana mereka melebihi harapan kami. Orang-orang yang kita anggap enteng sebenarnya sangat kuat. Ya, aku selalu berpikir kita akan menghadapi organisasi seperti The Cardinal Hall. Aku tidak pernah tahu Dragonite begitu kuat. Itu akan menakutkan begitu mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Pak X dan bawahannya berseru. Sayang sekali kita sudah mengetahui rencana mereka. Mereka tidak bisa mengancam kita. Terlebih lagi, mereka pada dasarnya telah memberitahu kami segalanya dengan menjalankan rencana mereka sebelumnya seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan ini menjadi penghalang bagi area terlarang 76. Kita harus membawa mereka keluar. Raja Jester tertawa. Semuanya berada dalam kendali Lab Dewa, dan itulah yang membuatnya begitu menakutkan. Hanya butuh 10 hari bagi Dragonite untuk mengatur pertahanan mereka di sepanjang garis pantai. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Mereka bahkan mengatur binatang mekanik yang tingginya lebih dari 100 meter dan beberapa mesya besar. Craig menolak untuk percaya bahwa binatang mekaniknya tidak bisa mengalahkan War Machine. Apalagi dia memiliki amunisi yang cukup untuk mengubah daerah pantai menjadi lahar. Itu akan cukup untuk menopang mereka selama berjam-jam. Hari pertama berlalu. Hari kedua pun berlalu. Pada hari kelima, hal-hal di Erudia Pantai Eastford bergerak. Ada sesuatu yang terjadi di Pantai Eastford. Kami mendeteksi perubahan frekuensi gelombang di wilayah pantai selatan. Semuanya dengan cepat berubah menjadi kekacauan di saat berikutnya. Bab 2633 Kekacauan di mana-mana. Setiap basis pelatihan di Erudia mendeteksi aktivitas mencurigakan di depan karena frekuensi gelombang sangat berfluktuasi. Saya pikir itu akan menjadi sangat besar melihat tingkat frekuensi ini. Mereka bahkan mendeteksi tingkat energi yang mengkhawatirkan. Seolah-olah gunung berapi bawah laut akan meletus dan tsunami akan datang. Masuk. Membunyikan alarm. Cincin. 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 Garis pertahanan pantai berbunyi dengan alarm yang menusuk telinga. Garis pertahanan dengan cepat masuk ke mode pertempuran. Bersiap untuk bertempur. Semuanya, bersiaplah untuk pertempuran. Adrenalin dipompa ke pembuluh darah para prajurit saat mereka menunggu musuh mereka muncul. Masing-masing dari mereka berdiri dalam siaga tinggi. Mereka merasa gugup dan bersemangat secara bersamaan. Lagi pula, mereka belum pernah melihat musuh sebelumnya. Oleh karena itu,
tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Prajurit Erudian takut dan gugup namun bersemangat untuk pergi berperang. Garis depan Dragonites juga menerima berita untuk mempersiapkan pertempuran. Begitu cepat, kami masih memeriksa 3 War Machines yang muncul 3 hari lalu. Saya hanya menemukan sedikit tentang itu, dan kita sudah pergi berperang. Petik 2. Craig dan bawahannya tercengang. Percepat, pergi ke garis depan. Beritahu Gary tentang ini. Katakan padanya untuk bersiap-siap. Shelter harus siap menerima orang tidak peduli berapa banyak yang dibangun. Apalagi sebisa mungkin berusaha membubarkan massa. Beritahu semua orang untuk bersiap menuju shelter, terutama yang berada dalam radius 300 km dari garis pertahanan. Evakuasi sekarang. Beritahu kelompok pendukung tentang pengaturan kita sebelumnya. Dapatkan pasukan cadangan untuk maju 50 km dan bersiaplah untuk mendukung kami kapan saja. Dapatkan penjaga rahasia dan pasukan rahasia untuk mempersiapkan diri. Mereka akan menjadi garis pertahanan terakhir kita. Beritahu Daxon tentang ini sehingga mereka dapat bersiap untuk mendukung kita pada saat itu juga. Pasukan bunuh diri, ikuti aku ke garis depan. Buru-buru, anggota teratas Dragonites memimpin Suicide Squad ke garis depan. Erudia menjadi gila dalam sekejap. Terjadi kekacauan di mana-mana. Namun, persiapan yang mereka buat sebelumnya menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Daxon dari Akademi Cari Grey panik setelah menerima berita itu. Ini berarti bencana. Dan di atas semua itu, Levi tidak ada di sini. Bagaimana kita akan berjuang tanpa pilar pendukung utama kita? Buru-buru, bersiaplah untuk mencadangkan. Daxon mengirim pasukan darurat yang telah dia persiapkan sebelumnya terlebih dahulu dan dengan cepat pergi mencari Levi. Namun, dia tidak tahu di mana Levi melakukan pelatihan soliternya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencari Levi di tempat-tempat yang memungkinkan dia melakukan latihan sendirian. Semua orang di Erudia bersiap untuk berperang. Sementara itu, garis shelter baru setengah jalan. Namun, dia tidak punya pilihan selain bersiap untuk menerima pengungsi pada saat dibutuhkan. Selain itu, perairan Adrune dan Baikip juga mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, seperti Erudia. Beruntung bagi mereka, mereka telah mempersiapkan segalanya sebelumnya. Oleh karena itu, mereka mampu mempertahankan diri dari para War Machines. Lagi pula, 3 mesin pemanas yang muncul di seluruh dunia benar-benar menakutkan, karena mereka membawa kehancuran kemanapun mereka pergi. Pada akhirnya, mereka benar-benar menghilang ke udara tipis. Tidak ada yang tahu berapa banyak War Machine yang akan muncul kali ini atau berapa banyak kekuatan tempur yang harus diantisipasi. Semua orang menjadi panik. Pada saat yang sama, SHIELD menerima berita tentang itu. Mereka segera mengirim tim untuk menyelesaikannya. Black Hawk adalah orang pertama yang bergegas untuk memeriksa semuanya. Lab of Gods gagal memberitahu dia tentang rangkaian peristiwa sekali lagi. Pasti ada yang tidak beres pada tingkat ini. Apa yang terjadi? Dia curiga sekali lagi bahwa Lab of Gods telah menemukan identitasnya. Bab 2634 Tipuan. Black Hawk merasa khawatir saat dia dengan cepat pergi untuk memeriksa semuanya. Dia segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Lab of Gods hanya memasang fasad untuk menciptakan gangguan. Itu bukan War Machine asli. Namun, tabir asap menciptakan kekacauan di seluruh dunia. Semua orang menjadi hiruk-pikuk saat mereka bersiap untuk berhadapan dengan para War Machines. Erudia adalah salah satunya. Mereka mengeluarkan semua yang mereka miliki dan menunggu kedatangan War Machine. Mereka mengungkapkan semua kartu truf mereka dan siap untuk memusnahkan War Machine. Itu akan menjadi pertempuran sengit di depan. Tidak, bukan itu masalahnya. Semua orang telah ditipu. Ini hanya tabir asap yang dipasang oleh Lab of Gods. Itu semua palsu karena Lab of Gods tidak menghubungiku. Ini pasti permainan kotor. Black Hawk mulai mencari Levi. Dia ingin memberitahunya tentang berita itu. Di sisi lain, Levi tidak tahu apa yang terjadi karena dia masih dalam pelatihan soliter. Siapa yang tahu bahwa Lab of Gods memiliki begitu banyak trik? Mereka memasang muka palsu dan membuat situasi kritis dengan sengaja. Niat mereka adalah membuat Dewa Area Terlarang 76 beraksi. Black Hawk tidak dapat menemukan Levi dimanapun. Saat triste, saya juga tidak bisa memberitahu orang lain. Ini buruk. Black Hawk mencari tinggi dan rendah untuk Levi tetapi tidak berhasil. Dia tidak mengenal Levi sebaik Daxon dan yang lainnya.
Setidaknya semua yang lain tahu di mana dia bisa berada saat ini. Namun, Black Hawk harus menebak-nebak saat dia mencari Levi dengan panik. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Lupakan, itu hanya fasad. Itu tidak akan menyebabkan masalah nyata, atau kita akan berada dalam masalah besar sekarang. Pada akhirnya, Black Hawk menyerah mencari Levi. Saat itu, Lab of Gods mendatanginya. Mer-X memimpin tim sendiri. Black Hawk, kamu terlihat terkejut. Pak X tersenyum. Oh tidak, tidak. Saya pikir Anda mengatur segalanya lebih awal dari yang diantisipasi. Petik 2. Black Hawk menyeka keringat dingin di dahinya. Dia adalah orang yang cerdas. Black Hawk tahu apa artinya Lab Dewa datang kepadanya. Sepertinya mereka akan segera melaksanakan rencananya. Rencana Lab of Gods adalah menyembunyikan War Machines di bawah pembangkit listrik sementara semua orang terganggu oleh situasi yang tidak biasa. Tidak ada yang memperhatikan apa yang telah mereka lakukan. Ini memang permainan kotor. Mereka diam-diam menempatkan War Machines di bawah pembangkit listrik sementara semua orang terganggu oleh alarm palsu. Tolong, elang hitam. Pak X tersenyum. Black Hawk benar-benar bergantung pada belas kasihan mereka saat ini. Dia tidak bisa mengirim sinyal apapun dan hanya bisa melakukan seperti yang diinstruksikan oleh Lab of Gods. Oke, aku akan segera melakukannya. Black Hawk menggunakan wewenangnya untuk menghubungi mata-mata yang telah dia tanam di seluruh pembangkit listrik sebelum ini. Segera, rencana Lab of Gods dijalankan. Mereka mengirimkan kontainer besar ke pembangkit listrik di seluruh dunia. Dengan bantuan Black Hawk dalam mendapatkan otoritas, mesin-mesin ini kemudian ditempatkan di bawah pembangkit listrik. Oh tidak, ini sudah berakhir. Lab of Gods menjalankan rencana mereka lebih awal dari yang diperkirakan. Semua War Machines telah ditanam dengan baik. Saya pikir mereka akan segera bergerak. Tapi Levi tidak bisa ditemukan. Bagaimana dia bisa menghilang di saat-saat seperti ini? Black Hawk tahu mereka dalam masalah besar. Semuanya adalah pengaturan. Meskipun demikian, tidak ada kerusakan nyata yang terjadi. Sayangnya, kenyataan telah berubah. Lab of Gods akan menjalankan rencana sebenarnya. Siapa yang akan bisa menghentikan mereka? Black Hawk bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari War Machines meskipun mereka dikemas di dalam kontainer. Itu benar-benar teror. Bab 2635 di mana Levi? Black Hawk, tolong bekerja sama dengan kami mulai saat ini sampai akhir. Lab of Gods sangat berhati-hati. Mereka bahkan mulai memantau Black Hawk kalau-kalau dia membocorkan berita itu. Hati Black Hawk tenggelam. Dia melihat War Machine dengan matanya sendiri saat salah satu kontainer rusak. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari tabir asap. War Machines jauh lebih kuat. Levi benar. War Machines ini sangat menakutkan. Black Hawk sebenarnya bisa mengirimkan pesannya meski sedang diawasi. Satu-satunya masalah adalah Levi tidak bisa ditemukan. Dia tidak punya pilihan karena dia tidak tahu di mana Levi berada. Dia tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Lab of Gods telah mempercepat rencana mereka. Mereka melaksanakan rencana mereka dalam waktu sekitar 1 bulan ketika itu seharusnya menjadi rencana 3 bulan. Kita belum genap 1,5 bulan. Bagaimana kita akan menghentikan mereka? Siapa yang tahu semua itu akan terjadi? Itu gila. Black Hawk menjadi mati rasa karena shock. Rencana itu telah dijalankan lebih dari 1,5 bulan. Dia tidak akan percaya semua itu jika dia tidak melihat War Machines dengan matanya sendiri. Itu juga sesuatu yang tidak pernah diantisipasi Levi. Dia awalnya mengira itu akan membawa mereka setidaknya 2 bulan. Siapa yang mengira bahwa mereka akan melaksanakan rencana itu dalam 1,5 bulan? Tuan X dan semua orang di Lab of Gods, termasuk Lord Priest, sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dr. Erebus akan dapat menyelesaikan rencananya dalam waktu kurang dari 40 hari. Oleh karena itu, rencana mereka dijalankan. Mereka menyembunyikan War Machine asli setelah melepaskan tabir asap. Itu cerdik. Sebelum ini, Lab of Gods masih berjuang untuk mencari cara bagaimana mereka bisa menyembunyikan War Machines di bawah pembangkit listrik tanpa ada yang memperhatikan. Mer-X merilis tabir asap pada waktu yang tepat, menciptakan peluang sempurna bagi mereka untuk melakukannya. Tidak ada yang memperhatikan apa yang telah mereka lakukan karena semua orang sibuk berjuang dalam pertempuran mereka sendiri. Lab of Gods telah menyembunyikan setiap War Machine di bawah pembangkit listrik pada saat itu.
Satu-satunya yang tersisa adalah memulai rencananya. Merex bahkan mengirim anak buahnya untuk memeriksa tempat persembunyian dari sudut yang berbeda untuk memastikan itu tidak terlalu mencolok setelah mereka selesai. Dia hanya pergi setelah memastikan semuanya beres. Di sisi lain, Black Hawk secara resmi berada di bawah tahanan rumah. Bagaimanapun, taruhannya tinggi sekarang karena rencana itu telah didorong ke depan. Tuan X tidak bisa membiarkan Black Hawk membocorkan berita sekarang setelah dia mengetahui tentang tujuan sebenarnya dari merilis tabir asap. Jangan khawatir, Elang Hitam. Anda akan dinobatkan sebagai pahlawan setelah kami berhasil dan akan mendapat kompensasi yang baik. Pak X tersenyum. Semuanya berada dalam kendalinya. Black Hawk, yang ditahan, tersenyum. Lewi, Oh, Lewi. Aku tidak bisa membantumu lagi. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Awalnya aku ingin menggunakanmu untuk menghancurkan Lab of Gods dan membiarkan kalian berdua saling menghancurkan. Tapi sepertinya Lab of Gods akan menyerang Erudia terlebih dahulu. Aku tidak bisa mengirimimu pesan lagi karena tanganku terikat. Yah, kurasa, itu hal yang bagus karena Erudia juga musuhku. Saya menantikan rencana jahat Lab of Gods. Bertarunglah dengan baik. Black Hawk menyilangkan kakinya. Dia tidak berada di pihak yang sama dengan Levi meskipun dia bekerja untuknya. Lab of Gods dan Levi adalah musuhnya. Oleh karena itu, tidak masalah pihak mana yang memiliki lebih banyak korban selama dia bisa keluar tanpa cedera. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Black Hawk tidak merasa tertekan seperti sebelumnya setelah memikirkan semuanya. Bahkan, dia bahkan merasa bersemangat dan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mari kita mulai. Balikkan dunia dan buat dunia menjadi gila. Pak X memerintahkan setelah dia pergi. Kekacauan akan pecah di seluruh dunia. Sementara itu, di Erudias Academy cari Grey. Daxon dan semua orang lainnya mencari tinggi dan rendah dan tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Pada akhirnya, semua orang berkumpul untuk melaporkan temuan mereka. Saya tidak memiliki apa-apa. Sama di sini. Dia tidak bisa ditemukan. Tidak ada yang tahu di mana Levi berada. Dia tidak bisa ditemukan. Bab 2636 Erudia bukan satu-satunya target. Menyerah. Tidak ada gunanya mencoba menemukannya sekarang. Raja Mahkota menyebutkan dia akan mengeluarkan inti Lab of Gods. Dia tidak bisa mengungkapkan kartu trufnya ketika dia melawan War Machine ini. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang melawan War Machines ini. Seharusnya kita terlepas dari apakah dia ada atau tidak. Apakah saya jelas? Kata Daxon. Iya Pak, semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jadi, kami hanya kehilangan seorang komandan tanpa kehadirannya. Kami masih pejuang. Kami akan mengambil pertempuran ini. Dengarkan perintah saya. Bencana telah melanda. Kami, para Eragon, dan The Cardinal Hall, akan bertanggung jawab untuk membela negara kami. Ikuti aku, rekan-rekan prajuritku. Perintah Daxon. Dia secara pribadi memimpin anak buahnya dari Aula Kardinal ke garis pertahanan pertama. Saat ini, garis pertahanan pertama wilayah pesisir. Semua senjata telah disiapkan dan siap untuk berperang. Pasukan bunuh diri Dragonites telah memposisikan diri mereka di garis depan, siap untuk menyerang pada saat itu juga. Filosofi perang Krek adalah berada di pihak yang ofensif. Tidak ada gunanya berada di garis pertahanan. Oleh karena itu, Suicide Squad adalah kartu as mereka. Semuanya sangat kuat dan dilengkapi dengan senjata dan alat ilahi. Mereka akan binasa dengan War Machines tanpa ragu-ragu jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Senjata kuat dan alat suci yang mereka bawa mampu melakukan ini. Ide Krek adalah untuk mengambil lebih dari setengah dari War Machines dengan daya tembak yang luar biasa dan pasukan bunuh diri menyerang mereka. Kami siap. Jet tempur kami juga telah dimobilisasi. Kami hanya menunggu pesanan Anda. 3 anggota teratas Krek bersiaga tinggi. Kita tidak terlambat, kan? Sebuah suara terdengar. Daxon tiba di lokasi bersama rekan-rekan petarungnya. Haha, ini bagus. Tidak, kamu tidak terlambat. Kami melihat mereka datang dari kejauhan. Mereka akan membutuhkan waktu untuk bepergian. Tapi saya pikir mereka akan berada di sini kapan saja sekarang. Krek menjelaskan. Senyum lebar tergantung di wajah para Dragonite. Mereka tidak cukup percaya diri untuk mengalahkan War Machines meskipun mereka telah mengatur pertahanan mereka. Tapi mereka berada di tangan yang baik sekarang.
Arus telah berubah sekarang setelah para pejuang elit Eragon dan The Cardinal Hall telah tiba. Tidak hanya itu, anggota elit dari klan Garrison kuno juga ada di sini. Kami juga memiliki pasukan rahasia dalam perjalanan ke sini untuk mendukung kami. Kami akan menyerang dari kedua sisi jika semuanya berjalan lancar. Daxon tersenyum. Dia masih bisa memanfaatkan bawahan Levi dengan baik meskipun Levi tidak ada. Cadangan yang dia sebutkan adalah organisasi suci yang dipimpin oleh Deat Fin dan tentara industri maya yang dipimpin oleh Donald dan Tyrone. Pasukan ini telah memberikan dukungan setelah menerima panggilannya. Adapun kartu truf terakhir Levi, tidak mungkin dia bisa memobilisasinya. Levi tidak berencana mengungkapkan kartu truf terakhirnya di sana. Ya, ini bagus. Aku tidak percaya mereka bisa mengalahkan Erudia setelah semuanya. Tidak mungkin bagi mereka untuk melewati garis pertahanan kita. Craig dan bawahannya dipenuhi dengan keyakinan. Menurut berita, perang telah dimulai untuk Adrune. Zarain juga terlibat. Mereka baru saja menerima kabar bahwa di tempat lain sedang berperang. Di tempat lain sedang berperang. Sepertinya mereka tidak hanya menargetkan Erudia tetapi seluruh dunia. Sudah kubilang, Raja Mahkota terlalu banyak berpikir. Dia pikir Erudia adalah satu-satunya target. Tapi lihat, seluruh dunia telah berperang, gerutu beberapa pria. Masuk, siap-siap. Saat itu, tim pemantau membunyikan alarm. Bab 2637 Erudia menakutkan. 2 menit sampai mereka memasuki jangkauan tembakan kita. Jumlahnya tidak diketahui, tapi setidaknya beberapa ratus, seorang anggota tim pemantau melaporkan. Musuh tak dikenal itu cepat, jadi mereka mendekat dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Semua orang bersiap-siap. Craig tampak sangat serius. Atas perintahku, semua personel di belakangnya berkeringat deras karena kecemasan melawan musuh yang tidak dikenal. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. 1 menit. Waktu terus berdetak, seolah-olah menghitung mundur sampai mati. Seluruh penghalang pertahanan benar-benar menahan napas saat mereka menunggu dengan cemas tanpa mengeluarkan suara. Pada saat itu, keheningan pin drop adalah indikasi yang jelas dari kepanikan yang mereka alami. 30 detik. 20, 10, 9, 3, 2, 1. Semuanya mulai bergemuruh dan bergetar. Saat hitungan menjadi 0, sepasang siluet raksasa muncul dari laut di tengah gangguan. Tingginya sekitar beberapa ratus kaki dan panjangnya lebih dari beberapa ribu kaki. Makhluk-makhluk itu tidak berbeda dengan gunung, dan bayangan yang mereka tampilkan di laut membuat segalanya tampak gelap gulita. Semua orang membeku di tempat oleh pemandangan yang mengerikan. Pada saat yang sama, semua orang di penghalang pertahanan juga tercengang saat entitas kolosal muncul. Terkesiap kaget memenuhi udara saat semua orang merasakan tekanan mencekik yang datang dari Warmachines. Siapapun akan gemetar jika ditempatkan dalam situasi ini. Bahkan seseorang seperti Daxon mulai menganggapnya serius dengan ekspresi gelap. Api. Craig memberi perintah begitu Warmachine itu menembus permukaan air. Ledakan, ledakan, ledakan. Persenjataan canggih mulai membombardir target mereka, menyebabkan gemuruh saat serangan mereka mengenai sasaran mereka. Kekuatan destruktif mereka tidak bisa dicemooh, karena segera mengubah lautan di depan menjadi lautan api. Pada saat itu, sepertinya laut tertutup lahar dari letusan gunung berapi. Tidak hanya itu, tempat lain di depan penghalang pertahanan pantai Erudian juga terbakar. Itu tampak seperti sup besi cair yang dibuat semata-mata dari ledakan bom dan misil. Itu adalah pemandangan agung yang menimbulkan ketakutan di mata siapapun yang berani melihatnya. Melihat itu, bahkan Lab of Gods pun kagum. Apakah Erudia benar-benar menakutkan hanya dengan persenjataan modern mereka? Bagaimana dengan pejuang mereka? Mereka jelas bukan musuh yang bisa kita remehkan. Dragonite dan prajurit modern semuanya bersembunyi, tetapi mereka masih merupakan aset besar jika dan ketika perang meletus. Selain itu, jika Erudia sekarang dapat menyebabkan adegan seperti itu, mereka pasti sangat menakutkan, untuk sedikitnya. Ledakan. Semua senjata mengerikan itu mendarat di makhluk raksasa itu, menjatuhkan mereka kembali ke laut karena mereka tidak bisa menangani serangan itu, menghilang ke dalam api. Tangisan marah mereka mengguncang langit seperti guntur yang menderu dan meninggalkan dengungan yang dalam bergema di udara. Namun demikian, serangan gencar terus berlanjut sementara nyala api di lautan yang terbakar menyebar. Ratusan makhluk terkubur dalam api tanpa bisa bergerak maju,
dan semuanya tampak sengsara, dengan beberapa terluka. Pada saat itu, para War Machines bahkan hampir tidak bisa berdiri. Hahaha, bukankah aku sudah memberitahumu? Mereka seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada kita tidak peduli seberapa kuat mereka. Kita masih bisa membuat lubang di dalamnya dengan senjata yang luar biasa ini. Raja Mahkota pasti melebih-lebihkan kekuatan para War Machines dalam deskripsinya. Craig tertawa setelah melihat betapa efektifnya senjata itu. Semua orang juga menjadi bersemangat dan perlahan mulai rileks. Mereka tidak lagi cemas seperti sebelum serangan. Lanjutkan, terus tembak, membunuh mereka semua, teriak Craig. Pada saat yang sama, puluhan ribu jet tempur datang meluncur di langit dan memulai gelombang demi gelombang bom karpet di garis pantai di bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh semakin intensif ketika gelombang demi gelombang bombardir datang menerjang, menyebabkan lautan yang berapi-api meluas dan memperbesar api. Para War Machines semuanya kesakitan pada saat itu karena jumlah kematian terus meningkat. Momentum awal mereka tidak terlihat. Bab 2638 Erudias kemenangan lengkap. Kirim pasukan bunuh diri. Kirim korps Mesya juga. Craig memerintahkan. Ayo bergabung dalam pertarungan dan cegah korban lebih lanjut. Brigadir Ilahi, Daxon, berteriak saat dia memimpin para pejuang menuju laut untuk terlibat dalam pertempuran. Suicide Squad bertindak sebagai garda depan dan menyerbu ke depan dengan hiruk-pikuk kekerasan sementara Mesya Corps mendukung mereka dengan segala macam setelan meh yang tingginya beberapa lantai serta berbagai monster mesin. Ukuran setelan meh bahkan menyaingi ukuran War Machines. Namun, Daxon dan kelompok pejuang adalah orang-orang yang tiba di medan perang, meskipun mereka adalah yang terakhir dikerahkan. Mengaum, beberapa War Machines berjuang untuk bangun dan keluar dari air untuk terlibat dalam pertempuran. Konon, yang pertama keluar semuanya penuh luka karena pengeboman. Oleh karena itu, mereka tidak dalam kondisi bertarung dan dengan cepat disapu oleh Daxon dan para pejuangnya. Satu persatu, War Machine jatuh. Beberapa bahkan dicabik-cabik oleh Suicide Squad yang gila, yang satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh setiap War Machine yang mereka lihat. Ketika Mech Corps tiba di medan perang, segalanya menjadi lebih berat sebelah melawan para War Machine. Itu saja, apakah ini semua yang Anda punya? Hahaha, rasanya seperti kita berlebihan dengan mengerahkan begitu banyak unit untuk bertempur. Craig tertawa ketika dia melihat pembantaian terjadi di depannya. Apa benar semudah itu? Kami telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempersiapkan ini, tetapi sekarang rasanya seperti buang-buang waktu saja. Tiba-tiba, ketika pikiran itu terlintas di benak Craig, sesuatu yang tidak terduga terjadi di medan perang. Mesin pemanas mulai bermunculan dari belakang pasukan Erudian dan menyerang mereka dari belakang. Hah? Apa ini? Semua orang tertangkap basah. Kapan mereka ada di belakang kita? Dari mana mereka berasal? Bukankah mereka di depan beberapa saat yang lalu? Tidak ada yang tahu bahwa War Machines yang dibombardir sebenarnya hanya kedok untuk kekuatan utama di bawah mereka, menerima beban penuh dari serangan Erudia sehingga kekuatan utama mereka bisa menyelinap di belakang unit Erudia. The War Machines yang baru saja muncul adalah pasukan baru, jadi mereka semua bersiap untuk pergi, menyebabkan beberapa masalah bagi Suicide Squad dan orang-orang dari The Cardinal Hall. Cadangan, kirim cadangan. Ekspresi Craig menjadi gelap. Jadi mereka lebih kuat dari yang kita kira. Alhamdulillah semua persiapan sudah kami lakukan. Itu semua tidak sia-sia. Membunuh mereka semua, seru Daxon saat dia memimpin serangan sementara seluruh pasukan mengikuti dari belakang. Pertempuran berlangsung sampai senja tiba, ketika bulan terbit. Kedua belah pihak telah mengalami banyak kerusakan pada saat itu, tetapi di bawah kepemimpinan Daxon, Erudia mampu memenangkan pertarungan. Mereka memusnahkan setiap War Machine dan tidak meninggalkan siapapun kecuali 10 yang mereka tangkap. Meskipun ada korban, semuanya masih jauh lebih baik dari yang diantisipasi. Suicide Squad memiliki korban terbanyak, tetapi hanya kehilangan sekitar sepertiga dari anggotanya. Unit lain memiliki korban yang jauh lebih sedikit. Sejujurnya, Dragonites telah meramalkan bahwa seluruh pasukan bunuh diri akan hilang pada akhir pertempuran. Hal yang sama dikatakan tentang Mesya Corps. Oleh karena itu, mereka sedikit terkejut melihat kemenangan yang begitu mudah. Daxon dan para pejuangnya bahkan tidak terluka. Hahaha, aku sudah bilang, dengan kekuatan Erudia saat ini, War Machines ini bukan apa-apa.
Anda lihat ini, Raja Mahkota. Kami menang melawan War Machine. Mereka tidak sekuat yang Anda bayangkan. Mereka masih terbuat dari daging dan darah. Mereka berdarah. Hanya satu tembakan yang diperlukan untuk membuat lubang di dalamnya. Iya, mereka bukan apa-apa. Kami tidak membutuhkan shelter. Kami bahkan tidak perlu membangun tembok. Kami mengalahkan mereka sendiri. Hahaha. Craig dan anak buahnya berseru dengan penuh keyakinan. Tunggu, itu kurang tepat. Setidaknya Raja Mahkota mengetahui tentang mereka sebelumnya dan memperingatkan kami tentang mesin pemanas, memberi kami waktu untuk bersiap. Seseorang berkomentar. Itu benar, tapi War Machine ini benar-benar tidak sekuat itu. Bab 2639 Pendekatan musuh kuat lainnya. Iya, mereka sebenarnya agak lemah, jujur saja. Kami tidak perlu mengirim petarung sebanyak ini. War Machines hanyalah kelemahan bagi para petarung di The Cardinal Hall. Menyebarkan mereka terasa menghina. Ini jauh berbeda dari apa yang digambarkan Levi. Mengapa kita perlu membangun tembok untuk ini? Siapa yang waras akan menyarankan hal seperti itu? Kita mungkin harus berhenti membangun tempat perlindungan itu. Itu akan membuang-buang sumber daya. Beritahu Gary untuk menghentikan proyek karena itu hanya membuang-buang waktu mereka. Akan menjadi kerugian besar bagi kami jika kami benar-benar mendengarkan Levi dan menggunakan semua sumber daya untuk membangun tembok di sekitar negara. Seluruh sumber daya Erudia untuk ini. Sungguh lelucon. Jangan dengarkan dia saat berita seperti ini muncul lagi. Ya, dia mengetahuinya sebelumnya. Aku akan memberinya itu. Tapi pikirkanlah, kita akan baik-baik saja. Kami akan mendapatkan hasil yang sama hanya dari bereaksi terhadap situasi dengan cepat. Benar, dengan kemampuan Dragonites, hasilnya kemungkinan besar akan sama. Pertempuran akan memakan waktu paling lama 1 jam lebih lama. Petik 2. Setelah kemenangan mereka, semua orang mulai mengeluh tentang Levi dan deskripsinya yang tidak masuk akal tentang War Machine. Mereka menertawakan betapa berlebihannya itu dan betapa tidak perlunya rencananya. Memang benar bahwa War Machine menakutkan, tetapi Craig dan yang lainnya tidak menganggap mereka sebagai ancaman yang layak untuk mengerahkan sumber daya negara. Itu konyol. Semua orang di sana membicarakannya, berpikir bahwa Levi bereaksi berlebihan. Awalnya hanya sekelompok kecil orang dalam diskusi, tetapi kelompok itu berangsur-angsur tumbuh, dan semuanya menjadi kacau pada akhirnya. Baiklah, semuanya, harap tenang. Levi melakukan semua itu demi Erudia. Raja Mahkota tidak melakukan kesalahan. Dia selalu melayani Erudia dengan sepenuh hati dan melakukan segalanya dengan memikirkan kepentingan terbaik Erudia. Selain itu, dia memprediksi kedatangan para War Machine. Craig menyatakan dan menenangkan semua orang. Dia benar, Daxon menimpali. Mungkin Raja Mahkota salah menilai. Lagi pula, kesalahan seperti ini tidak jarang terjadi. Demi keselamatan Erudia, aku lebih suka bersiap-siap daripada di bawah, untuk berjaga-jaga. Mendengar apa yang dikatakan Daxon, semua orang mengangguk. Memang, akan sangat bagus jika War Machine tidak muncul dan kami tidak harus menggunakan senjata yang kami siapkan. Itu bisa menjadi 0 korban. Petik 2. Harus kukatakan, bersiap masih jauh lebih baik daripada tidak, tapi Raja Mahkota benar-benar membuat keributan besar tentang masalah sepele. Kita seharusnya memujinya daripada menyalahkannya. Tetapi melihat bahwa itu adalah pemborosan sumber daya yang sangat besar, bahkan sekarang, kan? Petik 2. Kesadaran itu melegakan bagi semua orang yang hadir, dan mereka secara bertahap melunak. Baiklah, sekarang mari kita bersihkan medan perang dan periksa kondisi yang terluka. Kirim kabar ke bagian belakang dan beritahu mereka untuk menghentikan semua operasi. Biarkan Gary menghentikan apa yang dia lakukan dan katakan padanya untuk datang kepada kita. Kami akan berbicara dengannya tentang penghentian pembangunan shelter. Craig dan yang lainnya mulai memberikan perintah. Pada saat itu, Daxon sebenarnya ingin menghentikan mereka melakukan itu. Dia pikir apa yang dikatakan Levi benar dan tempat perlindungan itu masih harus dibangun karena dia tahu seberapa kuat Levi. Dia mempercayai penilaian Levi, meskipun hal-hal ternyata sedikit berbeda dari harapan Levi. Namun, Daxon tetap diam, berpikir bahwa dia tidak punya alasan untuk campur tangan. Bagaimanapun, statusnya setara atau sedikit lebih rendah dari semua pemimpin di depannya, jadi satu-satunya pilihannya adalah menyerah. Baik-baik saja maka, melihat bahwa tidak ada lagi yang harus saya lakukan di sini, saya akan pergi,
kata Dakson dan bersiap untuk pergi dengan anak buahnya. Tidak masalah. Terima kasih lagi. Setelah itu, Dakson mengumpulkan anak buahnya dan hendak pergi sebelum mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Pada saat yang sama, semuanya mulai bergetar. Permukaan laut tidak jauh dari mereka menggelegak tanpa henti. Musuh yang kuat menyerang. Perhatian semua, musuh yang kuat menyerang. Bab 2640 cadangan telah tiba. Alarm berbunyi dan bergema di seluruh penghalang pertahanan. Ke stasiunmu. Bersiaplah untuk pertempuran. Craig dan yang lainnya panik dan langsung berteriak. Semua orang mendapat pesanan dan dengan cepat kembali ke stasiun mereka. Mereka jauh lebih ngeri kali ini karena itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Raja Mahkota selama ini benar? Apakah kita benar-benar bukan tandingan War Machine ini? Apakah ada yang lebih kuat mendekat? Kata Nicholas. Tidak ada seorang pun di sana yang membuat suara untuk menyangkalnya dan hanya menunggu dalam diam. Mereka semua tahu apa yang dikatakan Nicholas mungkin terjadi dan bahwa mereka akan berada dalam masalah besar jika itu yang terjadi. Yang mengatakan, semua orang dengan cepat bereaksi dan mempersiapkan diri untuk pertempuran sebelum menatap cakrawala. Rasanya seperti gemuruh datang dari dua arah yang berbeda. Dari suaranya, pertarungan yang akan datang akan jauh lebih sulit daripada yang baru saja mereka lawan. Jangan terlalu memikirkan ini, kalian. Mereka bukan musuh kita. Mereka adalah cadangan kami. Dari timur, kami memiliki organisasi suci dan industri maya di barat. Dakson dengan cepat menjelaskan setelah dia melirik dan memperhatikan siapa yang datang. Hah, cadangan. Jadi mereka orang kita sendiri. Tuhan, aku hampir terkena serangan jantung. Hahaha, aku tahu itu. Craig dan yang lainnya segera mengendur setelah mendengar apa yang dikatakan Dakson. Semuanya, ini adalah cadangan kami. Kamu bisa santai. Mereka adalah orang-orang kita sendiri. Musuh telah sepenuhnya dimusnahkan dan tidak akan kembali. Mundur semuanya. Itu hanya cadangan. Berita itu bergema di seluruh garis pertahanan dan memungkinkan semua orang untuk bersantai sekali lagi. Segera setelah itu, kedua tim tiba di pantai. Jelas bahwa Levi telah membuat pengaturan dengan mereka karena kedua organisasi membawa semua kartu truf mereka dengan jumlah alat ilahi yang mereka miliki. Dan memang, Levi telah mengatur agar industri maya dan organisasi suci untuk melawan para War Machines. Deatvin dan yang lainnya segera memobilisasi semua elit ketika mereka mendapat pesan dan datang untuk membantu. Hah? Di manakah lokasi War Machine? Apakah mereka belum datang? Deatvin dan yang lainnya semuanya bingung. Iya, mengapa kita tidak bisa melihat mereka? Saya pikir kalian akan berada dalam pertempuran sengit. Donald dan Tyrone sama bingungnya di sisi lain. Jadi, mereka melihat lebih dekat di sekitar mereka. Ekspresi mereka berubah drastis ketika mereka melihat keadaan laut, berlumuran darah, mayat dan sejenisnya. Hampir seluruh permukaan telah tertutup. Tidak mungkin. Apakah kalian sudah membunuh semua War Machine? Deatvin bertanya saat dia terkejut. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar itu. Bahkan Donald terkejut dengan apa yang dilihatnya. Iya itu betul. Kami baru saja berhasil membunuh mereka semua. Pertempuran sudah berakhir. Di sini adalah War Machines yang telah kita tangkap. Chandler menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dari mereka. Segera setelah mereka melihat para War Machines, para pasukan cadangan melongo kagum dengan rahang mereka ternganga. Apa maksudnya? Apakah Erudia menjadi sangat kuat atau apakah War Machine begitu lemah? Sejujurnya, semua orang siap mati setelah mereka mendapat pesan untuk membantu Erudia. Tetapi pada akhirnya, orang yang meminta bantuan memusnahkan musuh bahkan sebelum bantuan datang. Itu gila. Ini berarti kami datang ke sini untuk apa-apa. Apakah ini semacam lelucon? Tunggu, yang mana? Apakah kalian terlalu kuat, atau mereka terlalu lemah? Apakah kita akan pergi begitu saja setelah datang jauh-jauh ke sini tanpa melakukan apa-apa? Donald dan keluarganya juga bingung dengan situasi mereka saat ini. Bagaimanapun, rencana awalnya adalah untuk menunjukkan kepada dunia seberapa kuat dia dan Tyrone dengan membunuh War Machine menggunakan alat suci mereka. Namun demikian, tidak ada kesempatan bagi Donald untuk tampil, dan itu membuatnya kesal. Kalian sudah terlambat. Dakson tersenyum. Tapi sejujurnya, mereka tidak sekuat itu. Korban yang kami derita sangat minim. Tapi tentu saja,
Itu berkat Dragonite yang memfokuskan semua senjata mereka pada mereka dan mengubah lautan menjadi lautan api. Kita semua meremehkan kekuatan persenjataan canggih ini. Bersambung.